Di sini saya akan membahas mengenai demokrasi liberal. Pembubaran RIS. Latar belakang demokrasi liberal adalah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Pembubaran Republik Indonesia Serikat ini dikarenakan dikeluarkannya Mosi dari Natsir dan juga terjadi banyak pemberontakan di Indonesia yang menyebabkan demokrasi liberal dibentuk dan Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Pembentukan UUD. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilakukan 2 kali sidang, dan sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan membahas tentang asas dan dasar negara. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli dan membahas tentang Undang Dasar dan pembukaan. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan yang kendali semua sistem pemerintahannya dipegang penuh oleh MPR dan DPR sebagai pelaksananya, sedangkan presiden hanya berstatus sebagai kepala negara. Partai. Partai oposisi bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah yang mengakibatkan terjadi pergantian kabinet hingga 7 kali. Ciri dari masa demokrasi liberal ini adalah sering terjadi pergantian kabinet dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara partai politik yang ada. Sejatinya ada 7 kabinet dalam masa demokrasi liberal ini. Yang pertama adalah Kabinet Natsir 6 September 1950 dan yang kedua Kabinet Sukiman 20 April 1951, yang ketiga Kabinet Wilopo 30 Maret 1952, yang keempat Ali Sastrowijoyo I 31 Juli 1953, dan yang kelima Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955. Yang keenam ada Ali Sastrowijoyo II 24 Maret 1956, dan yang ketujuh adalah Kabinet Juanda 9 April 1957. Dampak yang terjadi akibat pergantian kabinet yang terlalu cepat adalah yang pertama, kabinet tidak sempat menjalankan program kerjanya. Yang kedua, pergolakan terjadi di berbagai daerah. Ketiga, kepercayaan rakyat pudar terhadap pemerintah. Yang keempat, partai politik tidak bekerja sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pemilu. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 yang dimana dilaksanakan 2 tahap. Yang pertama 29 September memilih anggota DPR dan yang kedua 15 Desember memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk merancang undang-undang yang sidangnya pada tanggal 20 November 1956 namun gagal karena partai yang berdiri di Dewan Konstituante memiliki ideologi yang sukar dipadukan, di mana Partai Islam menghendaki dasar negara Islam dan Partai Non-Islam menghendaki dasar negara Pancasila. Dan yang kedua adalah masa reses, di mana tidak adanya sidang fraksi dan tidak menghadiri sidang lagi. Kegagalan Dewan Konstituante dalam merancang undang-undang, akhirnya Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Dewan Konstituante, 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarkannya dekret Presiden menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin, di mana Soekarno yang menjabat saat itu menerapkan ajaran Masakot, nasionalis yang dipegang oleh TNI, agama yang dipegang oleh NU, dan komunis yang dipegang oleh PKI. Ajaran ini memberikan kebebasan untuk PKI dan menyebabkan penyimpangan terhadap undang-undang dan Pancasila yang berakhir ketidakharmonisan Presiden dengan MPRS dan DPRS. Dan akhirnya memuncak dengan pemberontakan G30S PKI. Selain itu, Indonesia juga terkucil dari pergaulan di kancah internasional yang disebabkan oleh konfrontasi atau pertentangan Indo-Malaysia yang bermula ketika Malaysia mendirikan negara federasi atau negara bagian, dan Indonesia menentang hal tersebut karena menganggap Inggris yang mendirikan. Hal ini memuncak ketika dikeluarkannya Dwi Kora pada 3 Mei 1964. Berisi yang pertama, Perhewan Pertahanan Revolusioner Indonesia Rakyat Sabah dan Sarawak untuk memerdekakan diri. Yang kedua, penyimpangan politik bebas aktif. Dengan munculnya Devo
Oldevo adalah kekuatan baru yang muncul dari negara-negara progresif revolusioner dari Indonesia, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Korea Utara, dan Rusia. Oldevo adalah kekuatan lama yang sudah matang, terdiri dari negara-negara kapitalis seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan Belanda. Indonesia dikeluarkan dari keanggotaan PBB karena Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Perjuangan mengembalikan Irian Barat menempuh beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap diplomasi. Tahap diplomasi terbagi menjadi dua, yaitu diplomasi bilateral, di mana terlibat beberapa negara yaitu Indonesia dan Belanda, namun diplomasi ini gagal. Yang kedua adalah diplomasi multilateral. Diplomasi ini banyak sekali negara-negara yang bergabung dalam sidang umum PBB, namun kembali gagal. Gagalnya perjuangan diplomasi ini mendorong Indonesia melancarkan konfrontasi atau pertentangan. Yang pertama adalah konfrontasi politik, di mana upayanya adalah pembatalan hasil KMB secara sepihak dan mendirikan Provinsi Irian Barat. Yang kedua adalah konfrontasi ekonomi, di mana upayanya adalah secara nasionalisis atau pengambil alihan perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dan yang ketiga adalah konfrontasi militer, yang di mana upayanya adalah dikumandangkannya Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Isi Trikora adalah 1. Gagalkanlah pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua adalah kibarkanlah bendera merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Dengan ditandai oleh pembentukan Komando Mandala oleh Soeharto yang bermarkas di Makassar. Komando Mandala merencanakan operasi pembebasan Irian Barat dalam 3 tahap. Yang pertama adalah infiltrasi atau penyusupan. Yang kedua adalah eksploitasi, dan yang ketiga adalah konsolidasi. Puncaknya persiapan operasi militer akhirnya dapat membawa Belanda ke meja perundingan di markas besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Kedua belah pihak menandatangani persetujuan yang diketahui oleh New York Agreement. Berdasar persetujuan New York dan beberapa penentuan pendapatan rakyat, Irian Barat kembali ke tangan Indonesia. Alasan Belanda menginginkan Irian Barat. Yang pertama, wilayah Irian Barat akan dijadikan tempat penampungan bagi orang-orang Indonesia yang pro Belanda tetapi tidak mampu hidup di negeri Belanda. Kedua, wilayah Irian Barat akan dijadikan basis pijakan bagi pengembangan agama Katolik. Ketiga, alasan ekonomi, baik ekonomi laut, hutan, mineral yang cukup baik diharap dapat menopang kekuatan Belanda yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Aktif Demokrasi